Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Suraharja dengan NIM 2022432851, akan mempresentasikan tugas mesin learning yang dengan dosen pengampu Bapak Dedi Prasetya Kristiadi MKom. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mesin learning. Mesin learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Lalu selanjutnya, menurut beberapa ahli, ada 3 bagian utama dari cara kerja dan sistem pembelajaran mesin learning. Yang pertama yaitu decision process atau mesin learning digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Dalam proses ini, algoritma tersebut akan membuat perkiraan dan keputusan tentang pola suatu data. Lalu yang kedua ada error function. Sistem ini berfungsi untuk mengevaluasi prediksi model data di langkah pertama. Jika ada contoh sebelumnya error, function ini dapat membuat perbandingan untuk menilai keakuratan model tersebut. Lalu yang terakhir ada model optimization process, yaitu algoritma ini akan mengulangi proses evaluasi, pengoptimalan, dan memperbarui bobot secara mandiri sampai akurasi telah terpenuhi. Lalu ada quotes dari Neil John Nilsson, sebuah pembelajaran mesin adalah perangkat apapun yang tindakannya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Untuk selanjutnya, tipe-tipe machine learning. Yang pertama yaitu supervised learning atau merupakan teknik yang bisa kami terapkan kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Diharapkan teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Yang kedua ada unsupervised learning, yaitu merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada mesin learning yang digunakan pada data tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Untuk yang selanjutnya yaitu ada semi supervised learning. Metode ini tidak berbeda dengan supervised learning, akan tetapi semi supervised learning menggunakan data berlabel dan tidak untuk melatih algoritma. Lalu yang terakhir yaitu ada reinforcement learning, biasanya digunakan untuk robotik, pembuatan game, dan navigasi. Dengan metode learning ini, algoritma akan mampu menemukan aksi atau perlakuan yang menghasilkan output terbaik dari hasil uji coba berulang kali atau trial and error. Di sini ada beberapa contoh penerapan machine learning. Yang pertama yaitu mobil kendali otomatis atau self-driving cars, contohnya ada Tesla. Lalu asisten virtual pribadi, contohnya dari Google ada Google Assistant. Lalu dari iOS ada Siri dan Cortana. Yang selanjutnya ada rekomendasi produk marketplace seperti yang ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada sistem keamanan wajah atau face recognition. Saya di sini akan menjelaskan satu contoh implementasi machine learning, yaitu pada kasus mobil kendali otomatis atau self-driving cars. Definisinya yaitu mobil otonom adalah kendaraan yang mampu merasakan lingkungannya dan beroperasi tanpa keterlibatan manusia. Penumpang manusia tidak diharuskan untuk mengendalikan kendaraan setiap saat. Penumpang manusia juga tidak diharuskan berada di dalam kendaraan sama sekali. Mobil otonom dapat pergi kemanapun mobil tradisional pergi dan melakukan semua yang dilakukan oleh pengemudi manusia yang berpengalaman. Lalu, bagaimana cara kerja mobil otonom? Mobil otonom mengandalkan sensor, aktuator, algoritma kompleks, sistem pembelajaran mesin, dan prosesor yang kuat untuk menjalankan perangkat lunak. Mobil otonom membuat dan memelihara peta lingkungan mereka berdasarkan berbagai sensor yang terletak di berbagai bagian kendaraan. Sensor radar memantau
posisi kendaraan terdekat, lalu kamera video mendeteksi lalu lintas, membaca rambu jalan, melacak kendaraan lain, dan mencari pejalan kaki. Lalu sensor lidar mendeteksi jangkauan cahaya, memantulkan pulsa cahaya dari lingkungan sekitar mobil untuk mengukur jarak, lalu mendeteksi tepi jalan dan mengidentifikasi marka jalur. Sensor ultrasonik mendeteksi trotoar dan kendaraan lain saat parkir. Kemudian perangkat lunak canggih memproses semua input sensorik ini, merencanakan jalur, mengirimkan instruksi ke aktuator mobil yang mengontrol akselerasi, pengereman, dan kemudi. Aturan hardcode, algoritma penghindaran rintangan, pemodelan prediktif, dan pengenalan objek membantu perangkat lunak mengikuti aturan lalu lintas dan menavigasi rintangan. Lalu ada pun manfaat dari mobil otonom, yaitu mengurangi kemacetan setidaknya 30%, lalu lebih sedikit kendaraan di jalan, lalu memotong biaya transportasi hingga 40% dalam hal kendaraan, bahan bakar, dan infrastruktur. Lalu meningkatkan kemampuan berjalan dan livability, lalu membebaskan tempat parkir untuk keperluan lain seperti sekolah, taman, pusat komunitas. Lalu yang terakhir mengurangi emisi CO2 perkotaan hingga 80% di seluruh dunia. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.